fadarabu biakufihim, maka mereka memulai tayamum itu dengan menepukkan telapak tangannya. Jadi ini yang digunakan ini pertama. Ya. Ini yang kita gunakan. Nah, kemana kita tepuknya? Ke tempat yang bersih tadi. Ya, bisa jadi misalnya ini di sini ada tembok kan, kita bisa lihat ya, bisa ke tembok. Nah, kita tunjukkan. Bismillah, izin saya simpan ini begini. Kemudian saya tepukan misalnya, gini ya, teman-teman sekalian. Nah, gini. Ya. Nah, jadi lihat ini bersih ya, bersih. Yang ini kan, kalau ini kan kotor tuh, ada tulisan walaupun ini ada debu ya, tapi nggak harus dipaksakan. Saya begini nanti begitu ditempelkan ke tempatnya, ke wajah misalnya kan jadi apa tuh bahasa Italinya, cemong ya. Cemong, kotor ya. Jadi ini ya teman-teman sekalian, bismillah. Jadi begini ya. Nah, ini fadarabu biakufi, maka mereka menepukkan dengan telapaknya seperti ini ya. Teruskan dulu hadisnya ya, teruskan dulu, nanti baru kita lanjutkan. Jadi supaya keterangan kita mengacu kepada hadisnya. Bismillah, teruskan teman-teman sekalian. Fadarabu biakufihim as-sa'ida thumma masahu wujuhahum mashatan wahidah. Kemudian setelah itu, setelah tadi ditepukkan tadi sekali ya. Nah, itu kemudian diusapkan ke bagian wajahnya, sekali usapan. Nah, ini redaksi yang pertama ya, ingat ya. Jadi riwayat yang pertama itu tempelkan tempat yang bersih, baik, kemudian diusapkan sekali usapan. Biasa seperti biasa kita membasuh yang berwudu, tapi ini sifatnya jadi mengusap ya. Jadi cukup diambil, karena gosala membasuh kan tumpahkan air. Kalau ini cukup begini, tempelkan lalu usapkan ke bagian wajah kita, sekali usapan saja ya, seperti ini. Ya, sudah selesai ya. Baik. Ini saya gambarkan kayak yang tidak ada jenggot jadi ke sini ya. Baik, jelas ya? Baik, ini bagian pertama. Satu ya. Nah, nanti ada redaksi lagi teman-teman sekalian. Bagian yang keduanya sebelum diusapkan ditiup dulu. Ya, ditiup tuh ada redaksinya di sini teman-teman sekalian. Nomor hadis 324 ya. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Muhammad ya'ni ibn Ja'far, akhbarana Syu'bah an Salamah an Dzarnin an ibni Abdurrahman ibn Abza an abihi an Ammar. Ya, hadhihi al-qissah فقال إنما كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض ثم نفخ فيها. Jadi di versi riwayat yang lain adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyontohkan, menepukkan kemudian ya ke tanah ya, atau tempat yang baik suci seperti tadi kita misalnya. Kemudian sebelum diusapkan ditiup dulu, wa nafakha fiha. Jadi ya. Nah, ini bukan apa-apa ya. Maksudnya ini bisa kita kondisikan, ini boleh kita ambil begini, walaupun informasi yang sama, tapi ada dua keadaan yang berbeda. Boleh jadi informasi ini menunjukkan beberapa keadaan. Bisa jadi yang pertama debunya sudah halus, baik, itu kan tidak ditempelkan di tempat biasa, sehingga tidak ada hal-hal yang sifatnya keras yang menempel. Ya, beda kan kalau kita di tembok, kemudian di tanah, walaupun bersih, ya kadang-kadang misalnya kita temukan di padang pasir atau tanah biasa, kan ada yang bagian kerasnya nempel misalnya kan. Nah, boleh jadi tujuannya untuk membersihkan dulu ya, atau untuk menghilangkan dulu yang keras-keras yang ditiupkan ya, sehingga tersisa yang halusnya tinggal diusapkan kepada bagian wajah. Jadi ini nggak perlu dipertentangkan, ya ini yang benar begini, yang ini bid'ah. Tidak, bukan ada kaitan bid'ah atau bukan, ini kaitannya dengan wawasan dan informasi yang sampai kepada kita. Jadi kalau yang kita tempelkan misalnya cukup baik, ya nggak ada macam-macamnya, nggak ada yang keras-kerasnya, atau nggak ada misalnya warna tertentu yang melekat sehingga bisa mencoreng kepada wajah tertentu, ya maka ini bisa langsung tepukan, kemudian langsung usapkan. Jelas ya? Kemudian setelah itu ada juga kita bisa tempelkan, ya bisa tiupkan dulu, ya. Setelah itu baru kita usapkan seperti ini. Mashatan wahidah, sekali usapan. Ya, di sini wajar teman-teman sekalian diskusi itu, termasuk di kitab hadis juga di Sunan Abu Daud. Beberapa riwayat karena menerima dari yang pertama tanpa menepuk, tanpa meniup ya, tanpa meniup. Ada juga yang mengatakan di sini, misalnya kita contohkan di sini ada kalimat tanpa meniupkan, gitu kan? Nah ini illa annahu qala lam yanfukh. Ya, di nomor hadis 326. Kan an Husain an Abi Malik qala sami'tu Ammar yakhtubu bi mithlihi illa annahu qala lam yanfukh. Jadi keterangan dari Abi Malik ketika menerima dari Ammar, ya Ammar mengatakan tidak meniup, ya, tapi di beberapa kesempatan yang lain mengatakan ya wa dzakara Husain ibnu Muhammad ibnu Syu'bah anil Hakam fi hadzal hadits qala daraba bi kaffaihi ila al-ardi wa nafakha. Ya, dan meniupkan. Nah, ini kadang-kadang begini. Misal begini, saya ambil contoh ya. Orang yang terbiasa
mengerjakan sesuatu terus pengen menyampaikan di keadaan yang tiap berbeda, boleh jadi juga bukan melewatkan tapi karena kebiasaan ya, nih tempelkan begini udah tinggal usapkan gitu kan. Nah, boleh jadi mungkin di satu kesempatan beliau tidak menerangkan kalau misalnya cukup tidak usah ditiup karena ada sesuatu yang keras misalnya, kalau tidak ada langsung saja, atau meniupnya juga tidak perlu disampaikan keadaannya, kalau tidak ada yang keras langsung disampaikan, atau kalau ada yang keras ditiupkan, itu karena kondisional. Jadi kadang-kadang misalnya Ammar menerangkan di lingkungan sahabat yang sudah paham ya, jadi nggak perlu disebutkan niup lagi. Ada kondisi yang mungkin ketika ditempelkan contoh ada sesuatu yang melekat sehingga perlu dibersihkan dulu. Jadi ini jangan jadi perdebatan antara ditiup dengan tidak. Yang penting tempelkan, kalau kiranya sudah kita nyaman tinggal sampaikan saja, usapkan sekali usapan. Kalau ada sesuatu yang menempel ikut ya kita tiup untuk membersihkannya. Jelas ya? Baik, paham. Nah, kemudian setelah itu famassahu bi aydihim kulliha ilal manakib wal abat min butuni aydihim. Nah, ini yang kedua, teman-teman sekalian, setelah dari wajah kemudian ke tangan. Nah, tangan ini karena ini sifatnya umum, wa aydikum tangan, dan kemarin saya contohkan saat wudu, tangan kan dari sini sampai sini kan? Dari sini sampai sini. Maka di sini dalam konteks tayamum ini ada 3 versi utama. 3 versi. Ada yang melihat tekstual saja begini seperti tadi hadis saya bacakan ya. Jadi mengusapkannya sampai ke sini nih. Ya, jadi ke mankib dan abad-abad tuh di ketiak bagian sini ya, sampai batas terujung dari tangan, terus mankib tuh sini. Ya, sejajar dengan bahu di pundak di sini. Jadi begitu tempelkan pertama ke sini ya. Kemudian selanjutnya famasahu bi aydihim. Jadi bi akufihim sa'id maratan ukhra, fadarabu bi akufihim as-sa'id maratan ukhra. Jadi setelah dari wajah sekali, nah baru tepuk lagi sekali lagi. Ya, jadi sekali tepuk. Kemudian kalau mau tiup silahkan, atau langsung silahkan, selesai. Kemudian tepukan lagi, mau tiup silahkan, tidak silahkan, lalu kemudian ke tangan. Jadi dari sini sampai ke sini nih, ini versi pertama ya, sampai ke sini, kemudian dibalik ke dalam. Ya, lalu kirinya, lakukan sini sampai sini, balik ke dalam. Ya. Nah, ada versi yang menyebutkan bahwa tidak kok, nggak sampai ke situ, cuman sampai ke siku aja, gitu kan? Nah, Ibnu Laitsi mengatakan mau fauqal mirfaqain, jadi bisa langsung ke di atas ini. Yang penting melewati siku, kata beliau. Jadi nggak harus nyampe sini, gitu kan? Nah, versi yang keduanya itu nggak menyebutkan sampai ke about min butuni aidihim. Jadi cuman sampai ke ini saja, ke mirfaq saja. Ya, nah, yang ketiga versinya kalau saya perjelas, ya, ini ada semua nanti uraiannya di sini. Kalau kita bacakan satu-satu nanti nggak sampai kita ya. Nah, atau kita ambil satu hadis misalnya kan, fadhara bi syimali ala yamini wa bi yamini ala shimali alal kaffaini, ya, alal kaffaini. Nah, jadi ada lagi yang mencukupkan sampai sini saja nih. Ya, sampai kaf di sini. Kaf, ya, batasannya ini nih, pergelangan. Ya, jadi tepuk sekali gitu kan. Kemudian boleh tiup, kemudian ke wajah gini. Yang kedua sampai di sini. Nah, ya. Kemudian di sini. Nah, lalu versi yang ketiga ada yang sampai siku. Jadi sampai sini, kemudian sini lagi. Nah, kemudian sampai sini. Ya. Baik, tiga-tiganya adalah kemudahan bagi kita dan kenyamanan dalam menunaikannya. Ya, karena Al-Quran memberikan gambaran yang umum sifatnya, aidi, yadun, dan ini prakteknya juga pernah ada yang sampai sini, kemudian ada juga yang sampai mirfaq ya, atau sampai siku, dan ada juga yang sampai kemudian cukup di pergelangan, cukup di telapak saja sampai ke pergelangan di sini. Ya, itu tiga-tiganya dalilnya sampai kepada kita. Ternyata kalau kita gali itu kenyamanan saja, kemudahan kita. Ya, misalnya orang yang pakai bajunya lengan pendek ya, lengan pendek misalnya sampai di sini kan, taruhlah, ya dia bisa gunakan sampai sini, ya kan? Nah, atau yang pakai lengan panjang kayak saya misalnya seperti ini, kalau menyulitkan dibuka semua cukup sampai sini juga, ya. Baik, atau akhwat misalnya kan dalam keadaan sedang bepergian dan sebagainya di kereta dan sebagainya, kalau harus semuanya gini nggak memungkinkan kan, aurat terbuka ya, pada umumnya cukup tepukan wajah, kemudian telapak kan di sini kan, ya kan? Ya, aurat perempuan kan yang boleh terbuka wajah dengan telapak kan. Jadi teman-teman bisa tinggal membasuh ini saja begini, kemudian seperti ini. Itulah kemudahannya. Jelas ya? Jangan lupa sifatnya taharah. Jangan lupa sifatnya taharah. Jadi tetap tidak menghilangkan unsur taharahnya. Begitu Anda selesai membasuh saat mengusap ya, mengusap wajah, Anda bermohon pada Allah supaya dibersihkan wajah dari segala keburukan-keburukan, ditepikan dari debu-debu akhirat ya, yang menandakan bahwa seseorang itu banyak maksiat, itu ditandakan dengan debu-debu wajahnya menghitam, jelek ya. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum.
Ya, ba'da imanikum. Adapun orang yang menghitam, menghitam kena debu-debu kotoran dosa di akhirat nanti ditanya oleh Allah, kenapa jadi menghitam? Karena kamu kufur ya. Ya, kamu banyak berbuat maksiat ya. Kita bermohon pada Allah, ya Allah hindarkan kekotoran di wajah kami di hari kiamat dari dosa-dosa ya Allah, dari keburukan. Ya Allah jadikan tangan ini tangan yang baik dan sebagainya ya, dan seterusnya. Begitu selesai, tetap berdoa kita kepada Allah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Nah, itulah tuntaslah kemudian tayamum kita tunaikan dan selesai kemudian praktikal dari wudu. Setelah kita bahas, kemudian tayamum sebagai pengganti dari wudu dalam kondisi-kondisi kita tidak bisa mengakses air. Ya, cuma kalau lagi tayamum tiba-tiba airnya ada, terus kita bisa mengakses air, tidak ada aspek-aspek yang lain, maka batal tayamum, gunakan untuk wudu. Ya, idza wujidal ma'u batalat tayamum. Kalau sedang tayamum tiba-tiba wudunya ada, nih kita lagi nggak ada air ya, tiba-tiba kemudian sedang kita tayamum hujan besar misalnya, kita bisa gunakan. Nah itu tayamumnya digugurkan, kemudian kita bisa menunaikan wudunya, disempurnakan kembali. Ya, gimana kasusnya kalau saya sudah tayamum sholat Ustadz, tiba-tiba ditemukan air misalnya, maka kita bisa cukupkan pada sholat yang telah kita tunaikan dalam kondisi yang tadi. Ya, dalam kondisi yang tadi yang kita sudah selesai, maka itu sah untuk kita lakukan. Saya kira demikian teman-teman sekalian untuk pelajaran kita di hari ini. Semoga memberikan manfaat pada kita semua. Semoga kita bisa belajar dengan meningkatkan wawasan lebih baik dan meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.